Halo warga intelektual sekalian, guys. Baru-baru ini ada sebuah video yang sangat lucu gitu ya. Di mana video tersebut menggambarkan ada seorang pria muslim di Amerika. Kebetulan dia bikin alarm dengan suara azan. Kenapa ini lucu? Karena ya, ketika dia di pesawat, notifnya bunyi itu ya, notif untuk melakukan ritual ibadah. Dan tahu apa yang terjadi? Orang-orang langsung teriak gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini fobia terhadap agama Islam? Kenapa gitu? Lalu ya, apa yang terjadi dengan pria ini? Apakah dia ditangkap? Dan anehnya, penerbangan dibatalkan guys, hanya karena notif azan. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Amerika itu fobia dengan suara azan? Kenapa mereka itu tidak suka dengan yang berbau agama, ya seperti agama-agama tertentu gitu? Apa alasannya? Apakah mereka anti agama gitu? Apakah mereka Islamofobia gitu? Apakah mereka membenci Islam gitu? Jadi di video ini saya akan bahas tuntas sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, sebenarnya sejujurnya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya juga punya teman di Amerika kok. Jadi kalau saya ngobrol sama teman saya yang ada di Amerika, dia mengatakan, sebenarnya kita itu nggak peduli dengan agama. Mau lu beragama kayak mau nggak kayak, ya mau menyembah tiang listrik, kayak menyembah jemuran, kayak menyembah apapun yang kalian sembah, menyembah kura-kura ninja, ya menyembah sarung tangan, kayak nggak jadi masalah. Tapi ya yang paling utama itu ya kelakuan gitu. Kenapa orang-orang Amerika itu trauma mendengarkan suara azan gitu, atau teriakan Allahu Akbar gitu, takbir, mereka itu trauma. Kenapa? Karena ya nggak semua ya, tapi disclaimer on ya. Ya kejadian-kejadian yang ada di Amerika ya, nggak semua seperti itu umat muslim ya, ada juga yang baik ya. Tapi ya ketika mereka melakukan aksi ya, membun-bun orang lain misalnya, biasanya mereka meneriakkan gitu, meneriakkan nama Tuhannya ya. Jadi orang-orang Amerika itu trauma gitu dengan teriakan Allahu Akbar gitu. Kenapa? Karena ya mereka sendiri yang bawa-bawa agama gitu. Pelakunya sendiri yang bawa-bawa agama. Ya. Jadi kalau orang yang mengatakan jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Gimana kita mau yang nggak menyalahin agamanya gitu. Sementara mereka teriak bawa nama Tuhannya. Itu kan yang jadi permasalahannya. Jadi orang Amerika itu nggak peduli lu mau beragama apapun, nggak peduli. Tapi please jangan bawa-bawa agama lu ya ketika lu melakukan penbun-bunan. Itu yang dikritik oleh orang-orang Amerika. Kalau di ruang publik, lu jangan bawa-bawa agama, lu jangan berpakaian seperti berpakaian di Timur Tengah gitu. Ini kan Amerika. Kalau lu makan, lu jangan ngerbitin kita gitu ya. Ya lu makan aja, ya masalah halal dan haram itu urusan pribadi lu. Ya. Kalau lu beribadah itu jangan teriak-teriak, please. Jangan teriak-teriak. Lu mau beribadah kayak kita nggak ngurusin ya. Mau lu beragama kita nggak ngurusin. Nggak peduli mau lu beragama Islam kayak mau nggak peduli. Yang kita peduli itu lu jangan mengganggu orang lain, please. Jadi mereka itu nggak membenci agama, tapi mereka membenci kelakuan kita dalam melakukan ritual ibadah. Ya, mereka membenci kita ketika melakukan aksi gitu. Ya misalnya nih ya, nggak semua tapi ya seperti di Konoha misalnya. Ya, ada perempuan muslimah nyolong misalnya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Tapi kan kita kan lebih ingat sama bajunya kan, misalnya kelihatan di CCTV gitu, kita kan langsung lihat bajunya kan. Sama seperti ini misalnya ya, kalau ada Buddha misalnya berpakaian Buddha misalnya, botak gitu ya, berpakaian oranye misalnya, lalu dia nyolong di supermarket, emang kita bisa dijamin tidak mengatakan bahwa
ya dia kan merusak agamanya sendiri. Kan dia berpakaian seperti orang Buddha kan. Sama seperti biarawati misalnya. Ya, biarawati itu nyolong misalnya di supermarket. Lalu dia dikecam misalnya. Ya lu kan yang bawa-bawa agama lu ya. Kalau ada misalnya marah-marah misalnya, lu kan orang yang beragama, tapi lu melakukan pencurian dan sebagainya. Berarti secara tidak langsung biarawati itu menjelek-jelekan agamanya. Jadi yang menjelek-jelekan agama itu sendiri ya umatnya sendiri, umat muslim itu sendiri. Ya, jadi orang-orang Amerika itu fobia karena apa? Karena trauma ya saat membunuh orang lain teriak Allahu Akbar gitu. Ya kalau nggak teriak Allahu Akbar nggak jadi masalah. Jangan bawa-bawa agama gitu. Kalau misalnya ada orang Kristen misalnya nih membunuh orang lain, misalnya ya jangan dipelesetin ya, misalnya ya dalam nama Yesus lalu membunuh orang lain. Apakah agama Kristen itu tercoreng? Tercoreng karena bawa nama Tuhan. Ya, bawa nama agamanya gitu. Kristen akan tercoreng. Tapi apakah ada orang Kristen seperti itu? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Ya, saya akan bahas gitu, kirim linknya gitu. Saya benar-benar fair, saya tidak berpihak pada siapapun. Apakah semua orang Kristen itu baik? Enggak semuanya baik. Ada juga orang Kristen yang jahat. Enggak semuanya seperti itu. Tapi Kristen tidak bawa-bawa agama. Buddha tidak bawa-bawa agama. Ya, ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menanggalkan simbol-simbol agama, menjaga nama baik agama itu sendiri. Jadi kenapa ada Islamofobia di Amerika? Karena umat muslim itu tidak menjaga agamanya sendiri. Itu yang jadi permasalahan. Introspeksi diri gitu ya. Ya, mereka melakukan aksi dan bawa agamanya. Jadi Islamofobia itu muncul karena apa? Karena ya kita sendiri yang menjelekkan agama kita sendiri, merusak nama baik agama sendiri. Kalau kita ambil contoh lain misalnya seperti agama Hindu misalnya, kita nggak tahu kan seseorang itu Hindu atau tidak ya kan? Iya kan? Orang Kristen misalnya, nongkrong misalnya, kita nggak tahu dia Kristen kan, kecuali dia pakai salib. Ya, biasanya salib juga disembunyiin gitu. Ya, itu tidak akan tahu gitu bahwa dia Kristen gitu. Biasanya seperti enggak semuanya tapi ya. Salib kan kecil ya, nggak kelihatan juga. Tapi kan permasalahannya kan pakaian muslimah misalnya gitu ya, berjanggut misalnya, itu kan ciri khas jadinya kan. Pakai kopiah misalnya sambil meneriakkan nama Tuhannya, ya itu kan kelihatan jelas gitu. Tapi kalau dia bawa seperti tasbih misalnya, kecil gitu ya, dikalungin, kita kan nggak tahu bahwa dia itu muslim kan. Kita nggak tahu kan. Jadi itu yang jadi permasalahannya. Mohon maaf, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Ini mungkin susah ya diterima sama warga Konoha ya. Warga Konoha itu sering ngomong, oh lu nggak suka aja sama agama kita. Nggak ada urusan. Mau lu beragama kayak mau nggak kayak. Tapi please ya, dalam melakukan ritual ibadah itu dulu jangan ganggu gitu ya. Ya lu mau bun-bun orang ya udah jangan bawa-bawa agama gitu. Itu yang jadi permasalahan. Jadi secara tidak langsung kita yang merusak agama kita sendiri gitu. Ya, itu yang bikin orang Amerika itu trauma gitu ya. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini ketika ada suara azan, mereka langsung trauma. Iya wajar dong ya. Apakah semua orang Amerika itu baik? Enggak semuanya. Ada juga mereka yang nakal gitu ya. Saya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Tujuan saya itu baik ya, supaya apa? Supaya kita berkesadaran gitu. Walaupun ini agak susah, mustahil gitu ya. Orang yang mabuk agama itu susah dinasehati. Yang bisa menasehati orang yang mabuk agama itu adalah peristiwa dan kejadian yang sangat berbekas. Itu yang bikin mereka berubah. Nasehati itu sebenarnya nggak bisa. Orang yang mabuk agama itu nggak bisa menasehati. Kalau kita menasehati orang yang mabuk agama itu sama seperti menasehati orang yang mabuk cinta. Ya, nggak bisa. Ya sama aja kita ngomong sama tembok. Ya, saya bikin video ini supaya apa? Supaya ya minimal 1-2 orang gitu yang sadar gitu ya. Jadi orang Amerika itu nggak peduli ya dengan agama Islam. Mereka nggak bodoh amat, nggak mau tahu gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh mereka ini anti dengan agama kita. Enggak, bukan itu konsepnya. Ya kalau misalnya umat Muslim misalnya nggak ngasih tahu agama mereka apa, mereka nggak peduli kok ya. Mereka nggak langsung menjauh gitu. Ya, jadi permasalahannya itu kita itu kurang introspeksi diri gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Padahal introspeksi diri itu gampang banget guys.
Ya, bagaimana dengan Kristen? Kristen sebenarnya udah banyak introspeksi diri ya, walaupun nggak semuanya disclaimer on-nya. Kristen dulu mabuk agama, guys. Zaman abad kegelapan. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen. Ya, saya harus bongkar ini. Banyak teman-teman Kristen yang marah-marah kalau saya ngomong seperti ini. Tapi dulu Kristen pernah mabuk agama kok zaman abad kegelapan. Pernah sama seperti Konoha gitu. Ya. Kenapa mereka berubah? Ya karena mereka belajar dari sejarah-sejarah masa lampau mereka. Mereka mau introspeksi diri gitu. Mereka menerima kesalahan gitu ya. Maksudnya mereka belajar, oh ternyata masalahnya di sini. Ya. Orang Kristen zaman dulu pakai baju Kristen kemana-mana guys, seperti Kristen Ortodoks. Ya, zaman dulu gitu ya, zaman abad kegelapan gitu di Eropa. Kenapa mereka menanggalkan pakaian mereka? Ya karena mereka nggak mau menerus agama mereka itu sendiri, agama Kristen. Cukup pemuka agama ya, misalnya biarawati, suster, ya pastor dan sebagainya, pendeta gitu. Ya umat mah nggak usah gitu. Jadi makanya tradisi orang Kristen sampai sekarang itu, kalau ada pemuka agama yang udah melenceng-melenceng, itu nggak ragu, ya langsung disikat tuh ya. Kalau ada pendeta yang mulai melenceng-melenceng, nggak ragu. Kalau ada pendeta yang merokok, langsung dicecar tuh, dikritik tuh sama orang Kristen. Nggak semuanya tapi ya. Bagaimana dengan perpuluhan? Sebenarnya perpuluhan itu kan yang jadi permasalahannya. Itu yang sering dikritik diolok-olok warga Konoha ya, perpuluhan. Setahu saya dalam agama Kristen, kalau salah ya, perpuluhan itu nggak semua gereja itu sama ya. Ada yang dipatok gitu ya, ada yang kesepakatan. Bahkan ada pendeta yang nggak digaji gitu, ya kan? Banyak kok ya pendeta karismatik yang tidak digaji gitu. Dia nyari sendiri gitu ya. Ya sukarela aja gitu ya. Ya pengabdian gitu, nggak digaji. Tapi ada juga yang digaji gitu. Ya, jadi macam-macam ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Jadi guys, menurut keyakinan saya, kalau ada agama tidak mengajarkan introspeksi diri, sedikit-sedikit menganggap bahwa kita benci dengan agamanya, seujon gitu. Oh, lu nggak suka dengan agama kita ya? Oh, lu nggak suka dengan kelakuan kita ya? Jadi kalau ada sedikit-sedikit ya marah-marah gitu ya, sedikit-sedikit menganggap bahwa kita itu membenci agamanya, itu bukan agama yang mengajarkan introspeksi diri. Harusnya orang yang beragama itu lebih sabar gitu ya. Kalaupun ada orang misalnya nih yang mengkritik gitu atau benci dengan agama kita, ya sabar aja gitu. Jangan dibalas gitu. Jangan sedikit-sedikit, kalian tuh benci dengan kita. Kalian itu penjahat. Jangan seperti itu. Apa gunanya kita beragama seperti itu sedikit-sedikit marah-marah gitu. Ya, masa orang yang tidak beragama lebih sabar daripada orang yang beragama? Ya kan? Sedikit-sedikit bubarin paksa gitu. Padahal beragama loh. Sedikit-sedikit korupsi gitu. Padahal kan beragama kan. Ya, apa gunanya beragama coba kalau tidak bisa merubah karakter, tidak merubah kelakuannya kan? Apa gunanya coba? Apakah agama itu cuma simbol, topeng gitu? Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.